Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya minta izin, kebetulan saya ada tugas nih Bu Ya. dari Pendidikan Guru Penggerak terkait untuk mewawancara kepala sekolah. Siap. Salah satunya kepala sekolah saya dengan Iya, Ibu gitu ya. Iya. Tentang pengambilan keputusan di modul 3.1. Semoga Ibu bersedia mungkin untuk hari ini. Boleh. Terima kasih Bu. Baik Ibu, langsung saja. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini Bu ya, dari Ibu awal menjabat jadi kepala sekolah sampai dengan hari ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral yang tentunya ini menjadi suatu hal yang kadang-kadang membingungkan Ibu mungkin dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, mengidentifikasinya seperti bagaimana? Dalam kasus dilema etika untuk pengambilan keputusan tentang dilema etika ya kebanyakan kasusnya itu berawal dari laporan baik itu kadang dari orang tua, kadang dari siswa, kadang juga muncul dari masyarakat. Di samping dari laporan-laporan tersebut juga kami senantiasa aktif mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Seperti itu. Jadi dari sana mungkin kami bisa mengidentifikasi selain itu apa saja yang mungkin menjadi kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar mengandung nilai kebajikan. Ada dilema etika juga di sana, kebingungan juga di sini, ini baik atau ini benar seperti itu. Untuk menangani kasus-kasus yang seperti disebutkan barusan tentang dilema etika, kami di sekolah kami senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemudian juga keadilan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kami dalam mengambil keputusan itu untuk dipertimbangkan tentang kepentingan terbaik lah bagi semua warga sekolah. Itu yang intinya, kepentingan terbaik itu yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian setiap kasus dilema. Baik Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika menghadapi kasus dilema terkait dengan langkah-langkahnya. Yang pertama yang pasti itu penerimaan laporan. Nah, penerimaan laporannya itu baik dalam berbagai bentuk lah, bisa kadang melalui WA atau kadang melalui misalnya datang sendiri secara langsung seperti itu. Penerimaan laporan, kemudian dari laporan-laporan tersebut tidak langsung kami tanggapi, tapi kami melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Data tersebut apakah benar seperti itu. Kemudian juga setelah dilakukan pengumpulan data, setelah datanya lengkap baru kita analisis mengapa ini terjadi seperti ini, terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan lain sebagainya gitu ya. Dianalisis, kemudian setelah dianalisis kami juga melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait yang dikira bakal berkaitan langsung dengan kasus yang terjadi. Setelah konsultasi kami kan sudah punya bahan untuk pengambilan keputusan, yang dengan mempertimbangkan yang tadi kepentingan terbaik untuk semua warga sekolah. Lalu dilaksanakan pengambilan keputusan, kemudian implementasi dari keputusan tersebut seperti apa akan dilaksanakan. Setelah itu lalu pula kami melakukan evaluasi dari hasil keputusan yang telah diimplementasikan. Berarti keputusan Ibu senantiasa berhubungan dengan orang lain juga ya, maksudnya minta pendapat yang lain juga. Keputusan itu. Ya, konsultasi juga dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak hanya berdasarkan keputusan sendiri, tapi kita mengambil masukan dari mereka dan mungkin untuk menjadi bahan bagi pertimbangan dalam penentuan keputusan. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dan yang paling efektif itu seperti bagaimana? Yang paling efektif saya rasa itu yang paling utama itu komunikasi. Komunikasi.
adanya keterbukaan dalam komunikasi, jadi kita bisa menentukan keputusan yang tepat. Oke, tentang komunikasi yang terbuka. Jadi kita jadi tahu permasalahannya itu yang muncul itu dengan benar berdasarkan tadi komunikasi terbuka, kemudian juga dari data-data yang telah dikumpulkan. Jadi tidak hanya berdasarkan laporan saja, sebatas laporan seperti itu, tapi kita juga ada pengumpulan data. Dan itu bisa dicapai dengan adanya komunikasi yang terbuka. Gitu. Kemudian di samping itu juga mungkin kolaborasi juga, kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita tidak bisa bekerja sendiri lah, istilahnya harus bekerja sama. Kemudian juga setelah itu ketika kita mengambil keputusan, kita harus menentukan solusi yang tepat, solusi yang jadi fokus pada solusi, tidak ada istilahnya saling menyalahkan dan sebagainya. Baru itu nanti kita mengambil keputusan yang tentunya tergantung juga pada nilai-nilai regulasi yang ada di sekolah kita. Betul. Ya, regulasinya bagaimana tidak lepas ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ya dalam Ibu ngambil keputusan dari setiap kasus-kasus dilema etika? Pasti menemukan tantangan tentunya Bu ya. Pasti. Kalau yang saya rasakan sekarang ini paling benturan kepentingan. Benturan kepentingan, kemudian juga terkadang ada tekanan dari pihak lain gitu yang jadi tantangan. Jadi kita ketika mengambil keputusan itu harus benar-benar tepat dan kita istilahnya baik untuk semua lah gitu, baik untuk semua. Walaupun terkadang dalam pengambilan keputusan itu terkadang ada salah satu pihak mungkin dalam kasus-kasus tertentu misalnya, tapi kita pertimbangannya tetap orientasinya pada untuk kepentingan semua pihak yang terbaik itu intinya. Kepentingan bersama yang terbaik ya. Kepentingan bersama. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam penyelesaian? Dalam penyelesaian kasus dilema etika kami tidak mempunyai jadwal sih kalau itu. Yang saya rasakan selama ini ketika ada kasus dilema etika itu kan insidental istilahnya. Ketika kasus itu muncul kemudian kita ditangani, jadi tidak ada jadwal khusus. Tapi di samping itu kita juga sering mengadakan evaluasi atau misalnya berkomunikasi dengan tim, dengan guru-guru tentang evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi ketika kasus dilema etika itu muncul, kita tangani, kemudian juga istilahnya kan tidak semua kasus ditanganinya dengan cara yang sama. Misalnya kasus A berbeda dengan kasus B, mungkin penanganannya juga berbeda, kemudian tingkat urgensinya dan kompleksitasnya kasus tersebut juga itu berpengaruh gitu. Ya seperti itu, jadi tidak ada jadwal khusus. Selanjutnya Bu, adakah seseorang Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau itu menurut saya yang paling penting itu tim. Kita bekerja sebagai tim. Kalau di sekolah itu istilahnya tim, walaupun ada atasan, ada bawahan, tapi kita istilahnya tim semua bekerja sama. Itu perlu sekali tim yang solid. Kemudian juga di samping itu juga adanya regulasi yang jelas. Jadi kita mengambil keputusan itu istilahnya tidak asal, tapi berdasarkan regulasi yang ada. Mungkin itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih, semoga tidak kapok. Siap. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu ya, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya rasakan ya pembelajaran dari penyelesaian setiap kasus dilema etika yang dihadapi, yang paling penting bahwa yang saya rasakan pembelajarannya itu bahwa penyelesaian kasus dilema etika itu adalah proses belajar. Jadi istilahnya tidak ada istilah
saya sudah paham, saya sudah tahu, saya sudah bisa. Hmm. Senantiasa terus belajar, karena kasus yang muncul kan mungkin tadi tidak sama, kadang berbeda dari kompleksitasnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus senantiasa terus belajar. Kemudian juga kita senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian juga harus pertimbangannya harus secara matang, tidak asal mengambil keputusan, tapi kualitas keputusan itu karena misalnya mungkin tergesa-gesa atau kurang pertimbangan, akhirnya keputusannya kurang tepat. Jadi intinya pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu etika itu merupakan proses belajar, proses belajar. Sampai kapanpun kita harus belajar. Sebagai seorang pimpinan, long life ya, education itu ya. masalah tentu pasti ada, Bu, ya. Nah, betul. Dan dilema etika pasti ditemukan. Pasti selama kita bekerja pasti ada. Sering mengalami. Alhamdulillah sebagai pembelajaran. Jadi kita menjadi diri yang lebih baiklah mudah-mudahan ke depannya. Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Dari jawaban Ibu saya juga sangat terinspirasi. Semoga ini menjadikan pengalaman yang berharga untuk Ibu dan juga saya khususnya, dan mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja, Bu, ya. Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya meminta izin dari Ibu. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak terkait untuk memberikan wawancara terhadap kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etik, Bu, ya, seperti itu. Semoga Ibu bersedia. Insya Allah. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, langsung saja, Bu, ya, ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral yang tentunya itu menjadi suatu hal yang lumayan membingungkan juga Ibu untuk mengambil keputusan sebagai pimpinan? Ya, masalah-masalah yang muncul baik itu dilema etika atau moral itu biasanya diambil dari laporan baik dari siswa atau guru, bahkan dari orang tua, bahkan warga sekolah, misalnya di pedagang itu juga termasuk permasalahannya ada di sekolah. Gitu. Jadi saya lihat dulu laporan-laporan, bahkan pernah saya juga mengalami, saya langsung sendiri mengalaminya itu tentang dilema etika. Kemudian apa yang saya lakukan dari laporan-laporan permasalahan yang timbul di sekolah, saya itu mengawasi dulu, kemudian mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan di sekolah. Kenapa sampai muncul masalah tersebut, ya? Kemudian itu mengadakan juga pertemuan dengan para guru dan staf untuk membahas berbagai isu atau permasalahan yang timbul. Itu yang saya lakukan. Berarti informasinya yang Ibu dapat dari siswa, identifikasinya itu dari warga, dari beberapa, jadi tidak satu pihak, dari beberapa pihak yang munculnya itu kan termasuk permasalahan di sekolah, ya. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, ini, Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, betul. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pilih A betul, pilih B betul, seperti itu, Bu. Kemarin sebagai pimpinan Ibu bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Saya atau kami mungkin selalu mengutamakan menjunjung tinggi nilai kejujuran atau nilai kebijakan lah, sehingga tidak ada yang dirugikan, gitu kan, dari pihak. Kemudian dari nilai tersebut selalu berusaha mencari solusi. Solusi terbaik itu misalnya saya itu melibatkan berbagai pihak, baik dari guru ataupun dari siswa tersebut. Permasalahan yang timbul, bahkan kalau perlu, kalau memang masa itu sangat berat, saya selalu meminta bantuan komite yang mungkin ketika kita sudah susah, terutama kalau misalnya itu ada kaitannya dengan dari luar, misalnya ada permasalahan dari sekolah tapi ada kaitannya dengan luar, pasti selalu melibatkan komite sekolah. Iya, baik, Bu, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini Bu? Pertama, saya terima dulu berbagai laporan dari berbagai pihak. Tidak ada satupun laporan yang datang yang saya tolak. Jadi saya terima dulu berbagai laporan itu. Kemudian saya itu mengumpulkan data. Kenapa kok ada masalah tersebut, laporan itu kenapa kok muncul? Dilihat kebenarannya dari mana, diambil dari berbagai data. Yaitu. Kemudian menganalisis kasusnya. Ini kasus yang timbul, dianalisis, ditanyakan, kemudian penyebabnya. Ya. Setelah itu kemudian saya berkonsultasi. Jika misalnya kasus itu datang dari satu anak yang ada di satu kelas yang berbeda, gurunya dipanggil, kemudian dicari solusinya. Ketika sudah mentok, kita sudah dapatkan menganalisnya, konsultasi, kemudian berusaha mengambil keputusan. Misalnya itu berbagai konsultasi itu berbeda-beda. Kemudian mengambil keputusan yang berdasarkan analisis dan hasil konsultasi, ya. Kemudian diimplementasinya itu melaksanakan keputusan yang terbaik, yang diambil yang terbaik, ya. Jadi kemudian dievaluasi hasil dari keputusan tersebut. Gitu, ya. Setiap pembelajaran, setiap hal tentunya harus dievaluasi. Iya, Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Harus adanya komunikasi yang terbuka. Jadi membangun komunikasi itu penting, sehingga dengan komunikasi yang terbuka dengan semua pihaknya di sekolah. Kemudian berkolaborasi itu pun sangat penting lah dalam menyelesaikan berbagai masalah, ya. Dan mengambil keputusan itu harus adanya kolaborasi. Kemudian fokus pada solusi. Jadi dalam mengambil keputusan tonganan cabang yang selalu sudah ambil. Jadi fokus pada masalah yang inti, gitu ya. Kemudian adanya nilai-nilai sekolah. Selalu berpedoman pada nilai-nilai yang ada di sekolah. Itu mungkin saya. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya? Karena ya saya yakin Ibu sebagai pimpinan mungkin dari awal pasti menemukan banyak tantangan, terutama dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang dilema etika ini Bu. Iya betul, banyak tantangan dalam mengambil keputusan, terutama misalnya adanya pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kemauannya. Ketika kita memutuskan A, dia mau B dan kekeh, gitu ya. Itu merupakan tantangan yang harus kemudian kita menyikapinya bagaimana, yaitu yang pihak yang kurang respect atau tidak setuju, jadi kita ada lagi konsultasi khusus dengan beliau, sehingga apa yang dia tidak setuju diberi masukan bahwa inilah yang terbaik. Itu untuk ketika ada tantangannya, mungkin itu ada tantangan utama itu ya, ketika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan seseorang gitu. Karena setiap keputusan berbeda, berbenturan Bu ya. Iya, berbenturan. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam membuat sebuah penyelesaian keputusan ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat Bu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu Bu? Tidak, kalau jadwal tidak ya, karena kalau masa itu kan tidak bisa dijadwal, harus ada masalah ya. Jadi kan masa tidak selalu ada jadwal. Ketika ada masalah yang urgent, ya langsung dari situ. Jadi tidak ada kata disimpan. Masalah tidak ada kata untuk disimpan, langsung harus selesai pada saat itu juga. Mungkin itu jadi tidak ada jadwal khusus kalau di sekolah kami. Karena itu kan dilema etik, tidak bisa kita duga kapan. Jadi tidak jadwal harus tanggal sekian harus ada masalah, ya kan? Iya betul. Baik, selanjutnya Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etik ini? Ya, intinya untuk menyelesaikan sesuatu harus adanya kerjasama tim yang solid. Itu mungkin yang inti itu ya. Yang keduanya itu adanya regulasi yang jelas, regulasinya, gitu ya. Kemudian
memiliki peraturan-peraturan tertentu. Kemudian ada lagi dukungan dari dari semua pihak, terutama warga sekolah ya, yang melibatkan seluruhnya. Itu mungkin yang menjadi faktor atau pendukung utama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi selalu dengan kebersamaan Iya, itu musyawarah, Bu, ya. intinya. Kerja sama tim yang solid gitu. Karena tidak bisa diselesaikan sendiri. Iya. Baik, Bu. Nah, Bu, selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, dari pertanyaan saya, Ibu menjawab, memberikan penyampaian, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etik ini? Dalam mengambil keputusan dalam dilema etik itu adalah sebuah proses yang terus belajar. Terus belajar. Saya belajar bahwa setiap keputusan itu memiliki konsekuensi. Harus memiliki konsekuensi, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dan harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Dan intinya dalam mengambil sebuah keputusan, tongkumaing, bahasa Sunda namanya, harus adanya kesepakatan dari berbagai pihak, terutama yang ada di sekolah. Mungkin itu. Baik, Bu. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah dari jawaban-jawaban Ibu saya mendapatkan banyak sekali inspirasi yang memberikan motivasi bagi saya, khususnya dalam mengatasi kasus-kasus dilema etik yang mungkin saja yang Ibu sampaikan tadi saya akan mengalami mungkin. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebentar lagi, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Mohon maaf waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.